Menurut kalian, penting mencari uang atau sekolah setinggi-tingginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jendela Ilmu Podcast. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Pramana selaku host pembawa podcast pada hari ini. Dan bintang tamu kita ada dari kelas. Saya selaku bintang tamu dari 11-9, nama saya Marco Fernando. Nama saya RR Hazrati Inayat Tunisa dari kelas 11-9. Dan nama saya Delvi dari kelas 11-6. Tema kita hari ini adalah siswa dan kewirausahaan. Gak pakai lama, langsung ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertamanya, usaha apa saja yang sedang kalian lakukan untuk sekarang dan di mana? Untung ruginya gimana menurut kalian? Mau dari siapa dulu nih? Boleh dari Marvel dulu. Oke, jadi usaha yang saya kembangkan pada sekarang ini adalah jualan susu kedelai. Kalau untung ruginya pasti ada untung, pasti ada ruginya. Kalau ketemu lagi ramai pasti untung banget, kalau ketemu lagi sepi ya pasti ada ruginya juga. Ya, Kalau Inaya? Kalau aku sendiri, aku itu buka art commission yang dimana itu tuh jasa nggambar gitu. Nah, untuk untung sama rugi ya. Kalau untung itu menurut aku buka jasa gituan itu untung banget kalau ada pelanggannya. Tapi untuk rugi sejauh ini belum ada sih. Kalau Delvi sendiri? Sekarang saya lagi membuka usaha yaitu dimsum. Nah, di mana itu berupa makanan. Di situ saya dulunya membuat bersama teman saya bertiga. Nah, tapi sekarang sudah saya sendiri. Nah, itu dulu pasti ada untung dan ruginya. Untuk untungnya alhamdulillah agak ada, dan untuk ruginya mungkin tergantung pembelinya. Kalau pembelinya nggak ada, rugi lah. Ya, kan jagoan nggak ada juga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Usaha kalian itu idenya dari mana? Apa menerus usaha orang tua atau ide kalian sendiri? Kalau saya idenya dari diri sendiri dan tidak meneruskan usaha dari orang tua, karena itu saya ide dari sosial media. Oh, Marpal? kalau menurut kalau saya kalau saya itu meneruskan usaha milik tante saya. Bukan orang tua dan bukan ide saya, itu jadi usaha tante saya. Kalau ini ya? Kalau aku buka jasanya itu dari aku sendiri, nggak ngembangin usaha orang lain. Tapi kalau untuk ide usahanya itu sendiri, aku lihat dari sosmed. Oh, oke, ada yang belajar dari sosmed, ada yang menerus usaha tante ya. Iya, tante. Oke, pertanyaan ketiga ya. Kalian kan masih sekolah, mengganggu tidak? Dan bagaimana cara kalian membagi waktu antara sekolah dan usaha kalian? Kalau saya sih tidak terganggu ya, karena kan saya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu pulang, mandi, makan, lalu bekerja lagi. Kalaupun ada tugas itu mungkin malam atau keesokan hari, saya nggak mengganggu. Maya? Kalau aku nggak terganggu juga sih, soalnya aku itu pasti nentuin ada deadline-nya sendiri. Jadi aku bisa ngeimbangin buat sekolah sama buat ngerjain jasa itu tadi. Makanya ya kalau waktunya nugas ya nugas, kalau waktu ngerjain ininya pesanannya ya ngerjain aja itunya. Udah sih. Delvi?
Kalau saya mungkin agak terganggu juga karena kan tugas pasti banyak dan kelas atau enggak henti-henti. Nah itu kalau biasanya kalau lagi banyak yang beli, dulunya saya dan teman-teman saya bikinnya waktu malam dan packingnya waktu pagi sebelum berangkat sekolah. Nah sebelum berangkat sekolah itu kami packing dulu dan udah mau berangkat sekolah itu agak rada telat. Oh. Ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan keempat ya. Untuk kedepannya ada nggak rencana untuk menambah atau mengembangkan usaha kalian? Kalau rencana saya sih pasti ada, nggak mungkin gini-gini aja. Pengennya sih berkembang terus. Semoga Nah, kafenya bisa, ya? ya. Oh, jadi kafe. Kafe mas. Kalau Inanya? Kalau aku niatnya pengen banget sih berkembang, apalagi nanti kan aku kuliah nih, apalagi di jurusan yang terkait dengan seni. Nah di situ biasanya itu kayak ada apa ya sesi-sesi buat jualan merchandise gitu. Jadi nanti aku pengennya sih bikin apa ya merchandise itu, terus aku ini aja sih jual lebih biar berkembang aja kayak misalnya kalau sekarang kan aku kan keychain gitu kan, kayak gambar biasa gitu, tapi nanti waktu kuliah mungkin aku bakal nambahin keychain, stiker atau poster gitulah. Ya, baru diperjualbelikan. Iya dong, apa? Jadi jual di mana? Masa dikasih? Ya nanti kalau ada event-event gitulah. Oh, iya. Jadi kayak biar rame aja. Oke, Delphi? Kalau aku untuk kedepannya pasti ada dengan membuka toko kecil atau warung gitu kayak ruko ya dan mengembangkan dimsum yang lebih terkenal gitu untuk di Dimsum Delphi. jalan ya dengan usaha sendiri, resep sendiri dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih ya, lanjut ke pertanyaan kelima. Ceritakan suka duka kalian selama mengeluti usaha kalian tersebut. Suka dan dukanya. Ya, Kalau lalu. sukanya suka sih karena kan kalau kerja pasti dapat uang. Kalau dukanya mungkin Apa? ya capek dikit lah ya. Kalau capek-capek banget enggak sih. Ya. Apalagi dapat duit kan. Wih, Ya, dapat duit money. Kalau Inanya? Kalau aku buat sukanya pasti aku suka banget karena itu passion aku sendiri. Terus tadi itu duit, Iya, ya pasti. utamanya. Itu utamanya. Nah kalau buat dukanya itu palingan capek lah ya, kayak kalau sekolah itu harus langsung ngerjain itulah. Belum lagi nanti ada revisi gitu kan. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Delphi? Kalau aku sukanya suka banget karena kalau Masa? lagi rame banyak yang beli gitu dan teman-teman menikmati. Kalau dukanya yaitu kelelahan, capean. Ya. Wajar kan? Iya, Kalau wajar. bisnis Iya. ada capeknya kita. Wajar lah, kita kan Udah, juga masih sekolah. Ya benar-benar. Kalau Yuda ini usahanya apa Yuda? Aku nih part time. Kalau diperlukan. Oh, diperlukan. Jaga- Kalau nggak diperlu dibuang. Iya. Admin aku sekaligus admin, serah terima PS, cas PS-nya, jaga PS lah itu. Oh, masih berkembang sampai sekarang itu PS ini. Iya, Punya orang aku kerja. Iya, masih ada sampai sekarang. Masih. Ya, jadi ya kan? Iya. Nah, aku Bagus. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kalian setuju tidak dengan pendapat siswa yang sudah bisa cari uang sendiri akan malas dengan kegiatan sekolahnya? Dan bagaimana dengan pengalaman kalian sendiri terkait hal tersebut? Kalau saya setuju banget. Alasannya? Karena ya pasti capek ya, Nah, benar apalagi tuh. dia udah dapat uang, pasti dia tuh mikirnya pengen dapat uang terus. Jadi tuh Alah, kayak buat tugas apa sekolah dapat itu uang? ya, sekolah itu belakangan lagi. Itu tuh terjadi banget sama aku. Menarik ya? Iya, kebetulan aku sering kelempar. Iya, Aku juga agak setuju karena pekerjaan aku kan agak berat juga kayak bikin makanan gitu. Nah itu sangat menyita waktu dan capek banget. Nah tapi dengan uang itu bisa Poya-poya. iya benar. Waduh. Ada lagi dong modalnya. Iya. Nah itu bikin kita keteteran dengan tugas dan kegiatan sekolah lainnya. Apalagi ditambah ada eskul juga gitu.
Kalau nanya ada nggak? Aduh, izin ya, izin. Izin. Punya aku agak beda nih. Aku soalnya kurang setuju ya kalau soal itu. Apalagi kita ini jualannya itu dari niat kita sendiri. Jadi kita harus tahu lah konsekuensinya. Kalau ya apa untungnya tadi ya dapat duit ya enak sih. Mantap. Iya. Tapi kalau ininya nggak bisa lah ya kita sampai harus males sekolah gitu. Iya. Karena kan kita sendiri tadi yang milih buat apa berbisnis gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter manajemen waktu lah. Iya. Benar harus itu sih. Sudah ada niat berbisnis jadi lanjut. Iya, nggak apa-apa itu. Ya selagi bisa lanjutin aja. Tapi kalau bisa jangan sampai males. Nggak buat juga. Iya, apalagi nggak buat tugas. Sampai detik ini kami masih bikin tugas. Iya. Aman. Kami masih aman. Kami mau jadi miliarder. Nah, Jadi kalau CEO hostnya ya? nggak tahu sih Iya. masih bikin atau Iya, enggak. hostnya gimana? Bikin dong. Ah, bikin ya. Nanti Bikin dong, tanya sama Budi. Yes. Nice. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, penting mencari uang atau sekolah setinggi-tingginya? kalau menurut saya ya kalau kita punya jiwa bisnis pasti penting banget mencari uang ya. Kalau orang yang suka belajar, ya mungkin kalau dia usahanya pengen belajar terus, pasti dia pengen sekolah tinggi-tinggi banget. Devi ada? Kalau aku dua-duanya sih penting karena dengan berjualan kita menambah pengalaman dan dengan uang itu juga kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Naya? Oke, kalau aku sih lumayan setuju karena itu tuh apalagi kita itu lagi dalam apa ya kondisi yang butuh uang banget gitu ya. Aku setuju banget dan juga kalau mau tambah pengalaman boleh lah ya. Tapi saran dari aku kejarlah ilmu terlebih dahulu karena kalau kalian belajar itu nanti pasti kalian bisa kok apa namanya ngembangin usaha kalian itu. Jadi kuncinya itu ilmunya dulu. Ilmu. Baru ya. Pertanyaan berikutnya, untuk apa saja penghasilan yang kalian peroleh dari usaha kalian tersebut? Maka untuk apa, Pak? Oh, Marvel. Sulit aja lah, sulit. Kalau aku sendiri untuk kebutuhan pribadi aku ya seperti beli skincare, make up dan lain-lainnya, lebih utamanya itu beli makanan yang lain karena aku suka jajan juga dan self reward dan juga bisa untuk jadi modal kedepannya. Nanya ada nggak nanya? Oh aku ya, aduh biasanya aku sih kalau buat kesenangan pribadi sih biasanya aku langsung rental PS. Enggak. Jadi biasanya itu aku kan orangnya itu suka jajan. Jadi mungkin biasanya untuk jajan atau enggak tabung-tabung lah dikit buat beli device yang lebih bagus mungkin ya kalau bisa. Kalau saya sih untuk keperluan pribadi. Nggak lengkap ya? Cece. Kalau saya sih buat kebutuhan pribadi mau beli ini itu tinggal beli aja. Nggak mikir nominal. Nggak mikir. Lalu dikit-dikit. Kalau tiba-tiba beli iPhone uangnya nggak cukup gimana? Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Was. Nggak lama-lama udah terakhir aja nih. Cepet banget ya. Iya, banget kan ya. Oke, ini dia. Pesan buat teman-teman yang baru mau memulai usaha, ada nggak? Untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau bisnis, jangan ragu, jangan bimbang. Nah, karena setiap apa yang ingin kita lakukan harus kalian lakukan. Lebih baik mencoba gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Dan untuk teman, Nanya? Kalau aku sih pesan-pesannya kurang lebih sama kayak Delphi ya. Intinya kalau kalian mau mulai suatu yang baru itu jangan takut. Untuk Intinya tetap memulai. semangat. Ya benar. Apalagi kita ini kan masih pelajar dan kita tuh masih bisa terus berkembang. Jadi nanti kita tuh kan nggak bakal kehabisan ide juga, kreativitas gitu. Sudah ada pengalaman. Iya, jadi kita punya pengalaman. Kalau pesan saya sih dicoba dulu ya. Kalau orang sukses tuh kalau nggak ngapa-ngapain kan pasti nggak bisa kan. Iya. Pasti ada jalan gagalnya, pasti ada. Benar-benar.
Nah, itu aja ya. Oke, Iya. benar. Terima kasih ya. Iya. Wah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih ya sudah mau bergabung Iya. untuk podcast ini. Oke. Jendil Jendela Ilmu Podcast. Dadah. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke.